Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal untuk tes formatif di modul ke-6, dan kita akan mulai langsung dari tes formatif pertama. Dan di modul ke-6 ini terkait lanjutan daripada turunan ya. Kalau di modul kelima itu adalah turunan yang versi yang pertama, dan ini turunan yang lanjutannya. Oke, so kita langsung mulai dari nomor satu. Nomor satu, kita punya informasi bahwa fx sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan x dipangkatkan dengan 5. Terus ditanya turunannya gimana. Dan dilihat dari pilihan gandanya, hasil turunannya tidak dijabarkan. Berarti di sini kita tidak perlu menjabarkan 4x kuadrat tambah x pangkat 5 ini. Baru nanti diturunin, jangan pakai yang kayak gitu. Nah, terus gimana? Nah, jadi ini adalah chain rule atau aturan berantai yang dimana kita harus menurunkan itu adalah start from the outside function. Nah, yang paling luar ya. Fungsi yang paling luarnya itu apa sih? Nah, kan gitu. Walaupun secara apa namanya, secara teoritis kalau kalian mungkin lihat di buku atau mungkin lihat di internet persamaannya, oh begini 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 begini. Ah, saya nggak mau. Itu terlalu rumit. Mendingan kita pakai bahasa sendiri aja. Jadi karena berhubung di sini sudah jelas sekali bahwa ini paling luarnya atau kedoknya adalah fungsi eksponen, atau apa namanya, terkait dengan pangkat. Terus di dalamnya pangkat di sini ada aljabar. So, berarti kalau misalnya kita mau menurunkan ini, yang kita turunkan adalah eksponennya dulu. Sehingga hasilnya adalah 5 kali, ingat pangkatnya aja. Berarti 5 kali 4x kuadrat tambah x dipangkatkan dengan 5 kurang 1, hasilnya 4. Kemudian dikali dengan yang namanya turunan aljabarnya. Jadi sampai paling dalam lagi nggak ada fungsi itu, hajar aja. Nah, ya udah, 4x kuadrat kalau diturunin nih, 4x kuadrat tambah x jadinya adalah 8x tambah 1. Sehingga di sini berarti kesimpulannya adalah f aksen x-nya sama dengan 5 kali 8x tambah 1 dikalikan dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 4. Tapi ternyata ininya dikaliin, dihasilin nih. Ya berarti f aksen x dikali dengan 40x ditambah dengan 5 dikalikan dengan 4x kuadrat tambah x dipangkatkan dengan 4. So, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang A. Lanjut ke nomor 2. Gx ya sekarang. Gx sama dengan cos dari x tambah x pangkat 3. Yang ditanya adalah g aksen x-nya alias turunannya apa. Ya udah, kita lihat ini fungsi paling luarnya apa. Ya, ini terluarnya adalah trigonometri. Kemudian di dalamnya sini terdapat fungsi aljabar. Ya, fungsi aljabar biasa lah ya. Ya udah, berarti untuk g aksen x-nya sama dengan, ya udah, berarti trigononya dulu nih yang diturunin. Turunan cos apa? Min sin. Oke, berarti min sin apa? Min sin daripada ini. X tambah X pangkat 3. Nah, terus dikalikan dengan turunan dalamnya. Apa tuh turunan dalamnya? Aljabar. Berarti 1 ditambah dengan 3X pangkat 2. So, berarti untuk G aksen X-nya ini bisa kita simpulkan sebagai berikut. Minus daripada 1 tambah 3x kuadrat dikali dengan sin, dikalikan dengan sin daripada x tambah x pangkat 3. Atau mau ditulisnya begini juga boleh. Misalnya minus dari 1 tambah 3x kuadrat sin x tambah x pangkat 3. Nah, so berarti untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita punya fx sama dengan apa? E pangkat min t kuadrat ditambahkan dengan t. Nah, di sini ada berapa fungsi? Ada pertama ini adalah eksponen ya.
Ini terkait dengan eksponen. Emang iya? Enggak gitu, salah, bukan. Jadi ini adalah bilangan natural. Nah, kemudian bilangan natural. Nah, kalau bilangan natural ini sebenarnya ini enggak kita bilang terjadi satu fungsi. Tapi boleh sih, emang sebenarnya begitu ya. Ini bilangan natural, bilangan natural atau bilangan E. Terus habis itu di dalamnya ada fungsi aljabar ini, ya. Ini aljabar. Jadi ini bukan pangkat, melainkan emang bilangan natural emang bentuknya seperti ini. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan apa? Ya udah, bilangan natural itu kalau misalnya kita turunkan nggak ada perubahan sebenarnya. Jadi tetap e pangkat min t kuadrat ditambahkan dengan t, terus dikalikan dengan turunan pangkatnya. Berarti min 2t tambah 1. Ini bukan fx ya, melainkan ft. Sorry. Ft. Berarti f aksen t sama dengan sama dengan min 2t tambah 1 dikalikan dengan e pangkat min t kuadrat ditambahkan dengan t. So, nomor 3 jawabannya adalah yang B, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5 ada fx dan gx. Yang ditanyakan adalah fog aksen x. So, berarti sebenarnya ini sama aja kayak kalau misalnya kita cari FOG-nya dulu ya. Kita cari FOG-nya dulu baru kita turunkan. Oke, berarti FOGX. Nah, ini sama aja kayak F dalam kurung GX. Nah, tapi di sini ada dua model sebenarnya. Ini kalau misalnya kita mau mengerjakannya dengan mencari fungsi FOGX-nya dulu, itu dipersilakan, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau nanti kita mengerjakan dengan dengan teorema ya, atau dengan ini, ada kok cara lainnya gitu sebenarnya. Ya udah, berarti ini kan berarti f dalam kurung gx alias berarti gx-nya dimasukin atau ini f dalam kurung 3x tambah 2 kan gitu. Sehingga ini akan sama dengan tan dalam kurung 3x ditambahkan dengan 2. Ya sudah, ini adalah FOGX-nya. Dan yang diminta adalah FOG aksen X. So, berarti di sini dapat kita simpulkan ada dua fungsi. Yang di luar ini adalah fungsi trigonometri, fungsi trigono. Terus kemudian di dalamnya ini adalah fungsi aljabar. Ya sudah, berarti ini trigononya kita turunin. Turunan tan itu apa sih? Nah, turunan tan itu adalah sekant kuadrat ya, sekant kuadrat dari sudutnya. Kemudian kita kali dengan hasil turunan aljabarnya, yaitu adalah 3. So, berarti dapat kita simpulkan bahwa hasil turunan daripada fungsi komposisinya itu sama dengan 3 kali sekant kuadrat 3x tambah 2. Nah, ini kalau kita pakai cari dulu nih misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya berarti kan ini adalah yang paling luarnya dulu yang kita turunkan. Nah, ini juga sama. Apa bedanya sama yang di sini? Nah, ini adalah fungsi fx. Nah, ya kan? Atau alias fungsi fgx luarnya. Terus di dalamnya itu ada gx. Nah, kalau kita lakukan hal yang serupa, berarti kalau kita lakukan hal yang serupa, kita bisa bilang bahwa FOG aksen X ini setara dengan yang namanya turunan daripada yang merah. Turunan daripada yang merah apa? F aksennya. Tapi ingat, yang kita turunkan fungsinya doang, dalamnya belum. Nah, jadi F aksen GX, ya kan? Terus kemudian dikali dengan turunan dalamnya, yaitu adalah GX. Ya, kalau turunan GX ya berarti G aksen X. Nah, kalau kita lakukan hal seperti ini, ya berarti kita ngerjainnya nggak bisa sekaligus, kita ngerjainnya terpisah. Kita harus tahu dulu nih, fx-nya kalau diturunin apa, gitu. Ya sudah, kita pisah saja. Kalau fx sama dengan tan x, berarti f aksen x-nya sama dengan
sekant kuadrat X. Kemudian Gx itu adalah 3X tambah 2, maka G aksen X-nya sama dengan 3. Nah, masukkan ke formula yang ada di sini. Nah, berarti FOG aksen X itu sama aja kayak F aksen X-nya, tapi dimasukin GX. Nah, kan gitu ya. Ini berarti F aksen dimasukin GX yaitu adalah 3X tambah 2 dikali dengan G aksen X. Ya udah, hasilnya apa? Nah, F aksen X-nya kan sekant kuadrat X ya. Nah, tapi X-nya diganti sama 3X tambah 2. Nah, terus dikalikan dengan GX. GX-nya G aksen X yaitu adalah 3. Berarti hasilnya jawabannya adalah 3 sekant kuadrat 3X tambah 2. Tuh. Jadi sebenarnya kalau mau mengerjakan turunan fungsi komposisi, kalian bisa kerjakan dengan biasa. Kalian cari dulu FOG-nya aja nggak apa-apa. Nanti tinggal kalian terapkan aturan chain rule, nah, atau turunan berantai. Yang walaupun sebenarnya ini juga termasuk chain rule ya. Nah, ini aturan berantai sebenarnya ya. Jadi kalau kita bikin secara aljabar atau variabel emang kelihatannya ribet. Tapi kalau emang misalnya kita pakai bahasa itu, kita rubah ke dalam bahasa sehari-hari yang lebih mudah, otomatis akan jauh lebih paham ya. Oke, nomor berapa? Nomor 5. Nah, ditanya adalah GOF sekarang. Ya udah, GOF aksen X berarti kita cari dulu GOF-nya ya. Nah, nanti kita coba pakai cara yang satu lagi ya, yang ini. Cuman untuk di sini saya pekerjain pakai dua cara ini di nomor 4 sama nomor 5. Karena di nomor 6 sama nomor 7 kalau nggak salah ada fungsi komposisi juga. Tapi saya mau pakai yang versi yang sebelah kiri aja ya. Karena biar apa? Karena gini. Kalau misalnya kita, kalau kayak gini, ini jatuhnya tuh kayak menghafal teorema lagi, menghafal teori lagi. Ya yang harusnya sebenarnya nggak perlu. Karena apa? Kita tahu aturan berantai itu kayak gimana ngerjainnya, ya. Ah, Oke. Ya udah, GOFX berarti GFX. Berarti G-nya adalah 3 dikali dengan G dalam kurung tan X. Berarti semua X yang ada di GX digantikan dengan tan X. Berarti 3 kali tan X ditambahkan dengan 2 jadinya adalah 3 tan X ditambah dengan 2. So ya sudah, kita memperoleh bahwa GOFX-nya ini adalah seperti ini. Ya udah, GOF aksen X-nya ini malah justru jauh lebih gampang. Kenapa? Karena kita nggak perlu ribet-ribet. Karena di sini nggak ada aljabar di dalam fungsi di dalam fungsi. Ya walaupun sebenarnya ini harus diturunkan dikali 1 sebenarnya ya. Tapi karena dikali 1 nggak ada masalah. Oke. Oke, jadinya berarti 3 dikali dengan turunan daripada atau gini. Jadi sebenarnya kenapa kok beda sama ini? Apakah kalau kayak gini nggak bisa kita terapkan chain rule? Sebenarnya bisa. Ini trigono ya kan? Nah, trigono. Terus di dalamnya sini ada aljabar. Nah, cuman aljabarnya cuman X doang. Ya udah, coba kalau kita turunkan trigononya. Sekant kuadrat X dikali dengan turunan X1. Nah, terus ini ditambahkan dengan turunan 2, hasilnya 0. Ya, apa bedanya turunan tan X sama kalau langsung aja sekant kuadrat X? Ya sama aja kan. Nah, jadi alasan kenapa lebih enak kalian menguasai chain rule dibandingkan sama basicnya karena chain rule itu overall bisa dipakai ya. So di sini kita punya informasi jawabannya adalah GOF aksen X adalah 3 sekant kuadrat X. Maka jawabannya nomor 5 adalah yang B dan untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A. Nah, untuk nomor 5 kita menggunakan pendekatan yang lain deh coba ya, kayak yang di sini. Misalnya GOF atau GOF aksen X. Ya sudah, kita lakukan hal yang serupa. Nah, ini sama dalamnya.
Oke, sorry, ini kita ganti dengan warna lain sepertinya. Nah, ini aja. Nah, GOF atau wait. Wait. Mana ya, kita pakai warna tambahan lagi deh. Nah, oke. So di sini ya. Nah, sama nggak ada jauh bedanya. Ya udah deh, nggak apa-apa begini ya. Nah, kalau udah ya udah tinggal berarti G aksen fx. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan f aksen x. So, dapat disimpulkan bahwa GOF aksen X ini mempunyai formula atau mempunyai teorema, yaitu adalah G aksen kalau dimasukin Fx dikalikan dengan F aksen X. Ya sudah, berarti G aksennya 3 dikali dengan, oke, 3 dikali dengan, nah, kenapa kok Fx-nya nggak perlu dimasukin? Nah, karena gini, kan ini G aksen daripada Fx-nya adalah tan X, terus dikalikan dengan F aksen X. Nah, G aksen itu 3. Karena nggak punya variabel X, berarti nggak perlu dong saya masukin. Alias dengan X berapapun, G aksen X-nya akan selalu 3. Nah, jadi 3 dikalikan dengan F aksen X-nya apa? Secant kuadrat X. Berarti hasilnya adalah 3 secant kuadrat X. Nah, hasilnya pasti sama nggak? Pasti. Jadi kalau misalnya sampai beda, ya of course ada yang salah hitung, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7 ya. Oke, ini juga sama nih, berarti kalau ini langsung aja ya, saya pakai versi yang general yang ininya aja, saya nggak mau pakai teorema karena ribet daripada nyari f aksen x sama gx nya dulu. Oke, berarti nomor 6. Oke, berarti FOGX ya kita cari dulu. Berarti langsung aja ya. Berarti GX-nya dimasukin ke dalam FX atau berarti F dalam kurung cos X. Berarti jadinya adalah sin daripada cos X. So berarti di sini ada dua macam. Yang pertama ini adalah trigonometri. Terus di dalamnya lagi ada trigonometri lagi. Nah, ini kalau misalnya saran saya nih, ini ikut aja deh, ini aljabar gitu ya. Nah, karena nanti biasa kalau misalnya emang sin dari cos 2x tambah 5, 2x tambah 5-nya harus dihitung, jangan lupa. Nah, tapi kalau emang udah pasti ingat ya juga nggak apa-apa loh, ya. Ya udah, berarti turunan trigonometri yang hijau, yang ini, yang coklat dulu. Turunan apa? Cos. Cos apa? Cos dari cos X. Nah, terus abis itu kita kalikan dengan turunan trigonometri yang di dalam yang warna hijau. Berarti kita kalikan dengan turunan cos X. Apa? Min sin X. Nah, terus abis itu turunan aljabarnya 1. Sehingga hasilnya adalah min sin X dikali dengan cos dari cos X. So, jawaban nomor 6 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. GOF yang kita cari berarti. GOFX berarti fx dimasukin ke G. Berarti ini sin X, berarti jadinya adalah cos daripada dalam kurung sin X ya. Nah, ya udah. Berarti dari sini set trigono. Terus abis itu di sini trigono lagi. Terus kemudian yang ini aljabar. Ya sudah, kita turunkan dulu dari yang warna merah. Berarti apa? Min sin daripada sin X. Terus dikalikan dengan turunan yang warna biru. Berarti hasilnya adalah cos X. Terus kemudian kita turunkan yang warna coklat, yaitu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah min cos X dikali dengan sin dari sin X. So berarti jawabannya untuk nomor 7 adalah yang A ya. Nah, kalau kalian mau pakai teorema ya boleh. Ya, misalnya ini mau pakainya adalah berarti F aksen GX dikalikan dengan G aksen X.
Nah, ini kalau kalian mau cari berarti pakainya adalah G aksen, kalau kita dimasukin fx dikalikan dengan f aksen x. Ya, nanti hasilnya sama kok ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6 dan 7 dan kita akan ini kerjakan satu-satu karena ini adalah turunan yang turunannya adalah implisit, yang artinya turunannya ini sekaligus dua variabel. Karena kalau biasanya kan kita mau menurunkan dalam bentuk y sama dengan yang satu variabel doang isinya yaitu adalah x, tapi ini dua variabel. Nah, ya udah. Ini berarti dari nomor 8 dulu ya pasti x dikalikan dengan cos y sama dengan 1 dikurangkan dengan y dikalikan dengan cos x. Nah, ini ada hubungannya dengan aturan perkalian ya, dimana kalau misalnya kita punya y sama dengan u kali v, maka untuk y aksennya adalah u aksen v tambah v aksen u. Nah, ini saya mau pakai simbol yang biasa dipakai aja ya biar nggak terlalu ribet nulisnya. So berarti gimana nih ngerjainnya? Nah, ini kerjainnya turunannya adalah kiri diturunin, di sebelah kanan diturunin, tapi kita harus rubah dalam bentuk dy per dx. Nah, ya sudah. Jadi yang ada variabel yang gini, dy per dx artinya turunkan y terhadap x. Berarti kalau misalnya yang kita turunin adalah x, ya nggak perlu ribet-ribet aneh-aneh. Tapi kalau ada variabel y-nya, maka kita tambahin dy per dx. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya sudah, berarti kalau dari yang sebelah kiri dulu nih, berarti ini adalah u-nya, dan ini adalah v-nya. Ya sudah, u aksen berarti 1 ya. Atau mau ngerjainnya satu-satu boleh, nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita mau ngerjain secara terpisah dulu deh, misalnya x dikalikan dengan cos y, kalau diturunin gimana sih? Nah, berarti tadi kita misalkan u-nya adalah x, berarti u aksennya adalah 1. Kalau v-nya sama dengan cos y, nah ini berarti v aksennya adalah, nah kita turunkan ya, turunkan fungsi trigonometrinya karena di trigonometrinya nggak ada masalah. Turun cos apa? Min sin. Oke, min sin y. Nah, tapi karena berhubung di sini ada aljabarnya ya, atau ini sebenarnya kita ngerjainnya double juga nih. Ini adalah fungsi trigono, terus kemudian di dalamnya ada aljabar. Nah, jadinya v aksennya itu adalah min sin y dikalikan dengan dy per dx. Nah, karena turunan y itu kan 1 ya. 1 dikali atau y aksen. Ya, boleh kalau mau pakai bahasa y aksen juga boleh. Tapi y aksen itu kan dy per dx kan. Nah, ya udah, berarti v aksennya sendiri itu adalah min sin y dikali dengan, atau min sin gimana ya enaknya nulisnya, biarkan aja lah seperti ini ya, min sin y kali dy per dx. Oke, terus kemudian ini baru yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada lagi nggak yang kita perlu turunin terpisah? Ada ya. Boleh nih kalau mau kalian kerjakan y dikalikan dengan cos x. Nah, berarti u-nya sama dengan y, berarti u aksennya adalah 1 dy per dx. Ya, gitu ya. Oke, terus v-nya itu adalah cos x. Berarti kalau kita turunkan terhadap x ya gampang. Berarti ini tinggal pakai chain rule aja. Berarti min sin x dikalikan dengan 1 aja. Ya, jadi beda ya kalau misalnya ada y, tapi karena berhubung kita mau turunkan terhadap x nggak bisa langsung ya. Jadi ditambahkan dy per dx. Ini jadinya adalah min sin x. Ya sudah, berarti kalau kita kerjakan x kali cos y kan udah ada nih u aksen sama v-nya nih, v aksennya. Kita masukkan. Kita masukkan. Berarti u aksennya 1 dikali dengan yang namanya v, yaitu adalah cos y. Cos y
ditambah dengan V aksen. V aksennya apa? Min sin Y dy per dx. Nah, terus abis itu U aksen V tambah V aksen U. Oke, udah kelar. Sama dengan 1 kalau diturunin hasilnya 0 dikurang dengan turunan hasilnya ini. U aksen V berarti dy per dx dikalikan dengan V-nya adalah cos x. Nah, terus ditambah dengan V aksen U berarti min sin x dikalikan dengan U-nya adalah Y. Ya sudah, berarti ini jadinya hasilnya adalah cos Y dikurang dengan sin Y kali dy per dx sama dengan min cos x dy per dx, kemudian dikurang dengan yang namanya sin Y kali sin x. Oke. Oke, sorry. Ada yang ketinggalan nih. Nah, mana yang ketinggalan? Oke. Jadi yang ketinggalan adalah di bagian sebelah kirinya. Kan ini kalau kita tulis kan berarti ini adalah U aksen kali V tambah ini baru V aksen kali U-nya mana? Nah, U-nya kan kalau dalam yang atas ini kan X-nya. Oh, X-nya ketinggalan. Dikalikan dengan X. Berarti ini adalah X kurang sin Y atau min X kali sin Y aja. Kita tulis seperti ini. Nah, kalau udah gimana? Ya udah, kita kelompokkan yang ada dy per dx jadi 1, ya kayak aljabar biasa. Berarti jadinya adalah cos x kali dy per dx dikurang dengan x kali sin Y dy per dx sama dengan apa? Min Y kali sin X dikurang dengan cos Y. Sehingga berarti ini kalau misalnya dy ini kan bisa kita faktorkan, dy per dx kita keluarkan dari, jadi ini cos X dikurang dengan X kali sin Y sama dengan, nah oke, berarti hasilnya adalah apa nih? Min Y kali sin X dikurangkan dengan cos Y. Coba kita cek dulu apakah ada sesuatu yang salah di sini. Ada. Min ketemu min jadi plus. Jadi Y kali sin X yang ini adalah sesuatu yang plus bukan yang minus ya. Ya udah, berarti dy per dx sama dengan apa? Y kali sin X dikurangkan dengan cos Y per ini. Cos X dikurangkan dengan X kali sin Y. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Ya, emang mesti pelan-pelan ngerjain turunan implisit tuh nggak bisa buru-buru karena cukup tricky. Karena kalau misalnya kayak tadi nih, oh ternyata ada kurang yang dimasukin ya jadi salah ya. Terus juga kayak misalnya nih ada variabel y-nya. Nah kalau udah diturunin harus jangan lupa ada dy per dx seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 terlebih dahulu. Oke, nomor 9 X pangkat 3 X pangkat 2 Y pangkat 3 tambah X kuadrat tambah sama dengan 3 tambah Y pangkat 3. Nah ini mah gampang ya. Cuman yang paling agak repot di yang bagian sini nih. Yang X kuadrat kali Y pangkat 3 nya kita pisah dulu aja. Berarti di sini kita punya U-nya adalah sama dengan X kuadrat. Berarti U aksennya adalah 2X. Terus kemudian untuk V-nya adalah Y pangkat 3. Berarti V aksennya adalah 3Y pangkat 2 dy per dx. Ya udah, tinggal kita masukkan karena yang di sebelah kanan ini nih nggak ada versi yang perkalian seperti ini, jadi langsung aja. Oke, berarti jadinya U aksen kali V, berarti U aksennya adalah 2X kali V-nya adalah Y pangkat 3 ditambah dengan V aksen, berarti 3Y 3Y kuadrat kali dy per dx V aksen U ya, berarti kali X kuadrat sama dengan ditambah dengan, ingat ini baru yang sebelah kirinya doang nih,
Ya udah, tambah dengan 2x sama dengan 0 ditambah dengan 3y pangkat 2 kali dy per dx. Ya udah, berarti ini hasilnya adalah berarti 3y kuadrat dikali dengan dy per dx. Ini berarti 2x kali y pangkat 3 tambah 3x kuadrat y kuadrat dy per dx ditambah dengan 2x. Berarti 3x kuadrat y kuadrat kali dy per dx. Nah, dy per dx dikurang dengan 3y kuadrat kali dy per dx sama dengan minus 2x dikurang dengan yang namanya 2x kali y pangkat 3. Ya udah, berarti ini dy sama dx-nya kita keluarin. Tapi sebenarnya ada yang bisa kita keluar, ya dy per dx saja yang kita keluarin. Dy per dx sama dengan dikali dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurang dengan 3y kuadrat sama dengan atau gini. Kalau kita lihat kan sebenarnya 3y kuadrat ini ada ya. Jadi sebenarnya bisa langsung kita keluarin aja. 3y kuadrat dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan x kuadrat kurang 1 sama dengan, nah ini gimana nih ya kan? Nah sama dengan apa ini? Nah ini ternyata juga bisa difaktorin. Nah kenapa harus kita faktorin? Karena ternyata pilihan gandanya dalam bentuk pemfaktoran yang lebih sederhana lagi. Ya sudah, berarti ini minus 2x kita keluarkan minus 2x nya sehingga jadinya adalah 1 ditambahkan dengan y pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah dy per dx sama dengan minus 2x kali y pangkat 3 tambah 1 per 3y kuadrat kali x kuadrat kurang 1. Berarti dy per dx sama dengan minus daripada 2x kali y pangkat 3 tambah 1 per 3y kuadrat kali x kuadrat kurang 1. Sehingga jawaban nomor 9 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya untuk tes formatif pertama. Oke, kita hapus untuk soal nomor 9-nya dan kita akan lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 soalnya adalah ln dari x kuadrat y dikurang dengan e pangkat 2xy dikurang x tambah y sama dengan 2. Nah, ini kita turunkan masing-masing ya kan, kirinya diturunin, di sebelah kanannya diturunin. Of course kalau ini diturunin hasil paling kanan ini pasti 0 ya. Nah, di sini of course banyak sekali untuk kalau kita ngerjainnya satu-satu pasti banyak nih, kita oper. Oke, ini nih. Oke, berarti kalau misalnya ln ya, ingat turunan ln itu adalah 1 per fungsinya ya, jadi 1 per x kuadrat kali y dikalikan dengan turunan dalamnya. Ya udah, turunan dalamnya yang kita bahas adalah x kuadrat kali y. Berarti u-nya adalah x kuadrat, berarti u aksennya adalah 2x. Sedangkan kalau v-nya adalah y, berarti v aksennya adalah dy per dx. Ya udah, kita lakukan hal itu. U aksen v berarti 2xy. Nah, u aksen v tambah dengan v aksen u dy per dx kali u-nya adalah x kuadrat dikurang dengan, nah untuk e-nya kalau misalnya kita kerjakan atau kita turunkan itu gampang, nggak perlu ribet. Yaitu adalah sebenarnya hasilnya sama depannya, karena kalau untuk e ini kan depan ini sama ya, terus dikalikan dengan turunan dalamnya. Nah ya sudah, 2xy sekarang. 2xy berarti u-nya adalah 2x, berarti u aksennya adalah 2, sedangkan v aksennya adalah y, berarti v-nya adalah y, berarti v aksennya adalah dy per dx. Ya sudah, berarti u aksen v berarti 2 kali y tambah v aksen kali u berarti dy per dx dikalikan dengan 2x. Nah, lalu dikurangkan dengan x-nya 1 tambah dy per dx sama dengan 0.
Ya udah, ini kita kalikan jadinya hasilnya adalah apa nih? 2 per X. Nah, terus dikalikan lagi ini hasilnya adalah berarti apa nih? Hasilnya adalah 1/Y kali DY per DX. Kemudian ini dikali jadinya adalah min 2Y kali E pangkat 2XY. Lalu dikali lagi jadinya min 2X kali E pangkat 2XY kali DY per DX. Dikurang dengan 1 ditambahkan dengan DY per DX sama dengan 0. Ya udah, kita kumpulkan aja langsung. DY per DX-nya dikali dengan 1/Y dikurang dengan 2X kali E pangkat 2XY ditambah dengan 1 sama dengan, nah ini pindah nih 2X-nya 2 per X jadinya min 2 per X. Ini pindah jadinya adalah plus 2Y kali E pangkat 2XY. Min satunya pindah jadi plus 1. Berarti untuk DY per DX-nya sama dengan 1 dikurangkan dengan 2Y 1 tambah 2Y kali E pangkat 2XY dikurang dengan 2 per X per 1 dikurang dengan 2X kali E pangkat 2XY ditambahkan dengan 1 per Y. So jawabannya ya nggak ada. Ini kemungkinan besar ada typo nih ya, kemungkinan besar ada typo. Karena kalau pas saya udah cek ya, saya cek di website ya, karena saya dicek ulang, ternyata hasilnya itu jawabannya adalah sama atau setara bentuknya dengan seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita kerja atau kita rubah atau misalnya ini kita bikin versi minus ya, jawabannya nggak sesuai. Jadi kalau menurut saya ini tolong koreksi ya. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita mau menurunkan E ya, itu ada. Soalnya kan ini problemnya ada di mana nih? Problemnya ada di bagian sini aja nih. Yang 2XY ini nih ya, karena di sini plus di sini minus. Nah sisanya kan sama nih. Apakah saya yang salah gitu ya, atau misalnya emang pilihan gandanya yang tipe gitu, karena toh juga yang ini bikin entah karena mungkin ada problem apa-apa gitu kan. Ya udah, plus 2Y. Nah ini problem, berarti kan ini, terus di sebelumnya itu kan adalah ini ada minus. Nah berarti ini problemnya ada di perkalian ini sama yang bagian sini. Nah jadi kalau berarti kan kalau misalnya ini udah pasti salah tanda, karena kan ini pindah ke kanan, pasti di sini salah. Ya, kalau ini salah, di sini salah, pasti di sini juga salah. Nah kalau misalnya di sini salah, logikanya kalau emang misalnya nih, apakah ini minus 2Y? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Nah gitu ya. Karena kan ini min E pangkat 2XY, karena kalau untuk turunan E itu adalah E-nya sendiri dikalikan dengan turunan pangkatnya. Nah, pangkatnya adalah 2XY, berarti kita perlakukan seperti ini. Nah, kecuali kalau misalnya mungkin 2X atau min 2XY. Tapi di sini kan 2XY kan? Nah, iya bukan min 2XY. Nah, kalau emang misalnya kan minus ya, emang misalkan minus nih. Alhasil mungkin di mananya pasti ini dua-duanya nih minus nih kemungkinan besar. Jadi pas soalnya di sini nih ya, kalau emang pas kita nuruninnya salah, otomatis ininya juga harus salah. Nah, sedangkan ini salahnya tuh cuma di bagian sininya doang. Nah, terus pas kita cek ternyata emang udah bener nih cara nuruninnya. Ya udah, berarti kemungkinan besar ini tipe. Harusnya ini 1 plus 2XY 2Y kali X pangkat 2XY dikurangkan dengan 2 per X per 1 kurang 2X kali E pangkat 2XY ditambahkan dengan 1/Y, sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, itu untuk nomor 10. Jadi untuk nomor 10 ini mungkin boleh ya tolong koreksiannya, karena kemungkinan besar ini kayaknya mungkin ini tipe ya, mungkin ini tipe. Oke. Apa namanya? Tapi kalau misalnya ini ada plus, ini juga sama nih. Ini harusnya minus ya. Ini harusnya minus, ini harusnya plus. Oke. Berarti kemungkinan besar ini kalau nggak sama-sama plus, sama-sama minus. Tapi kalau pas saya lanjutin ya, ternyata bentuknya sama dengan yang saya pakai web itu.
ternyata jawabannya sama gitu loh ya. Setelah saya lanjutin nih, ini kan bisa jadi pecahan nih, jadinya tinggal ini kan per x gitu ya, sama-sama per x, jadinya hasilnya adalah x tambah 2 x bla 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 bla. Nah atasnya ini udah sama gitu loh, jadi atasnya tuh udah sama, cuman apa namanya, bawahnya udah sama, tapi atasnya bentuknya juga nggak sesuai, seperti itu ya. Oke, so berarti kemungkinan besar ya itu tipe jawabannya ya. Jadi harusnya mungkin ini plus minus, ini plus minus, atau ini plus plus, ini plus minus, seperti itu ya. Oke, so kita lanjutin ya ke tes formatif yang kedua untuk modul ke-6.